Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Teman-teman, puji Tuhan ya, masih ada waktu buat kita terus diberikan kesempatan berjumpa ya di penghujung malam hari ini. Penghujung hari ini kita ada kesempatan untuk mengkaji satu tayangan live ya, masih seputar dengan seorang penghujat agama kekristenan, Ustadz Abdul Somad. Ternyata teman-teman, apa yang diramalkan oleh Nabi Muhammad terkait dengan seburuk-buruknya ulama di akhir zaman, itu salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad ini. Nah, ciri-cirinya itu persis seperti yang Nabi Muhammad ramalkan nanti, bahwa akan ada ulama-ulama yang memiliki ya, tidak hanya wajahnya yang buruk. Kalau wajah sih nggak disebutkan Nabi Muhammad ya, tetapi mereka memiliki akhlak yang buruk teman-teman ya. Jadi apa akhlak buruk yang salah satu merupakan ciri-ciri ulama di akhir zaman, atau yang disebut sebagai ulama su itu buruk ya. Itu adalah dia bisa menyebabkan suatu umat itu, suatu kaum pada umat itu pecah belah ya, saling gontok-gontokan, saling singgung menyinggung ya, saling sakit menyakiti, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, itulah yang Nabi Muhammad bilang seburuk-buruknya makhluk yang akan ada di akhir zaman nanti. Dia adalah termasuk kategori Ustadz Su. Nah, ini ternyata ketika kita yang dari orang luar ya, yang tidak melihat Ustadz ini sebagai seseorang yang punya karisma ya. Kalau orang yang sudah di dalam ya pasti akan terhipnotis bahwa mereka betul-betul terpengaruh, harus menghormati Ustadz Abdul Somad ini. Tetapi kita tidak menghormati, tetapi karena memang ada semacam ramalan, atau dalam bahasa rohaninya itu adalah nubuat, yang mana di akhir zaman kata Nabi Muhammad akan lahir ustadz-ustadz yang memiliki akhlak buruk. Dan itulah yang terjadi, di mana setelah kita cocokkan akhlak buruk yang dimaksud itu sesuai dengan akhlak buruknya Ustadz Abdul Somad ini. Ya, tadi saya katakan selain wajahnya yang buruk rupa, tetapi sebenarnya hadis tadi tidak menyasar kepada wajah, tetapi pada akhlak yang buruk rupa. Oke teman-teman, kita coba lihat bersama seperti apa bunyi hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama Al-Baikuni ya. Jadi di sini kita akan angkat hadis tersebut. Di sini dikatakan seburuk-buruknya ulama di akhir zaman adalah para ulama su. Was termasuk satu di antaranya. Sebelumnya itu ada yang namanya Suharsono ya. Kalau teman-teman pernah nonton channel LSPP, Lembaga Studi Ilmu Peradaban yang Tidak Beradab, Pengembangan Peradaban yang Tidak Beradab. Sekarang LSPP itu ya kena ini ya, take down dari YouTube, sehingga dia ganti channel LSPP-nya menjadi channel Ulil Abal ya. Tetapi yang namanya Ustadz Su yang diramalkan Nabi Muhammad ya tetap melekat pada Ustadz Suharsono itu. Nah, ternyata ketika kita meneliti lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad ini termasuk dalam sebuah kategori golongan ulama su, karena ciri-cirinya persis seperti yang ditunjukkan oleh Abdul Somad ini, teman-teman. Ya, apa yang dikatakan di sini dalam beberapa periwayatan hadis ya, di hadis, dalam sebuah hadis di sini dikatakan Nabi Muhammad bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Wah, ini
Nabi Muhammad meramalkan Islam itu akan hancur ya pada akhir zaman, selain namanya aja, orang mengenal Islam itu dan namanya aja. Dan tidak ada tinggal Al-Quran melainkan tulisan saja. Begitu juga dengan Al-Quran di muka bumi ini, orang-orang muslim banyak, tetapi mereka tidak ada yang membaca Al-Quran, seperti itu ya. Itu sudah terjadi ya. Kemudian masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuknya. Nah itu ya. Jadi banyak juga masjid-masjid yang pada dasarnya dibangun mewah ya di suatu kota ya, berlomba-lomba. Tetapi di akhir zaman itu adalah masjid-masjid itulah yang menjadi kosong. Nah, zaman yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu ternyata ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ini, kata Muhammad. Ya, jadi sejelek-jeleknya makhluk itu yang paling jelek adalah para ulama ini. Ya, dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Nah, itu yang menyebabkan dikatakan bahwa itu ulama su ya, mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ya. Coba teman-teman lihat ini ya, kalau seandainya ustadz ini, dia termasuk nggak salah satu ustadz yang memiliki rupa yang jelek? Ya pasti ya. Tetapi yang dimaksud jelek sini, yang seburuk-buruknya makhluk ini adalah bukan dari rupanya, tetapi dari akhlaknya. Ya, akhlak yang jelek itu yang diramalkan oleh Nabi Muhammad itu adalah salah satunya mereka para ulama su ini akan memecah belah, ya akan memecah belah akan memecah belah persahabatan apa semua di dalam katakanlah saat ini untuk ulama su ini pemecah belahnya adalah kepada umat beragama di Indonesia. Ya, jadi warga negara itu saling gontok-gontokan, saling hujat-menghujat, hina-menghina, karena dipicu oleh kelakuan dari ulama su ini. Paham ya teman-teman? Oke, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ya. Jadi akan datang suatu zaman, nah itu sudah ada tanda-tandanya ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ini. Tuh ya. Nah, coba kita lihat di kutipan artikel. Ketika Islam tinggal nama tadi ya, hadisnya meramalkan Islam nanti tinggal nama karena para ulama-ulama itu menghancurkan Islam sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan ulama su? Ulama su ini menurut artikel yang ada di ini ya, yang saya tampilkan ini, info Balkesmas, ulama su itu adalah ulama-ulama yang jahat. Ya, bahkan dikatakan sini ya, di situ kebinasaan bagi umatku dari ulama su. Jadi dia kalau masih ada ulama su itu ya, mereka itu ini dalam suatu kelompok yang tidak baik, sehingga ulama su ini harus dikeluarkan. Nah, apa yang dibuat oleh ulama su ini? Ulama su ini menjadikan ilmu sebagai barang dagangan mereka kepada para penguasa. Jadi dekat dengan pemerintah. Nah, salah satu ini UAS ini termasuk dekat dengan pemerintah ya. Bahkan kalau seandainya kemungkinan kemarin yang menang pemilu itu, presiden itu Prabowo, wah itu UAS itu pasti posisi menteri sudah di tangan itu. Ya makanya dia ngotot untuk tetap ada di dalam politik untuk dekat dengan pemerintah. Tetapi justru ulama-ulama yang dekat seperti ini yang kata Muhammad adalah ulama su, adalah ulama yang jahat. Ya, mereka jual kepada para penguasa masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Jadi ulama su ini seakan-akan melakukan untuk ini ya, negara, tetapi kenyataannya dia justru menjual harga diri bangsa itu kepada orang lain, seperti itu ya. Jadi ini kategori yang termasuk tadi adalah mereka adalah
orang-orang yang dekat dengan penguasa, Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan. Nah, kalau mereka berdagang itu biasanya rugi, kalah terus. Ternyata gambaran yang telah disebutkan oleh Nabi SAW 15 abad yang silam. Nah, apa yang dikatakan Nabi seperti ini? Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Ghazali, mengingatkan hati-hatilah terhadap tipu daya ulama su. Wah, Nabi Muhammad mengatakan di dalam riwayat itu hati-hati terhadap tipu daya ulama su. Ya, sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Nah, itu ya. Jadi mereka ini seperti Ustadz Abdul Somad ini, dia itu lebih buruk daripada setan. Kata riwayat di dalam Imam Al-Ghazali. Kenapa dia diburuk pada setan? Ya dia membuat agamanya Muhammad ini dicaci maki oleh orang. Karena dia memecah belah umat gitu. Ya baik umat beragama yang beda dengan Islam itu dipecah belahkan. Ya, termasuk antara orang-orang mukminin sendiri. Banyak juga yang terpecah karena banyak juga yang tidak setuju dengan ulama su ini ya, dengan Ustadz Uas ini ya. Contohnya dia termasuk di dalam kategori pembicara radikal yang dilarang untuk TV-TV di Indonesia mengundang dia nanti bicara pada saat hari ini ya, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan biasanya banyak ustadz-ustadz yang akan tampil di TV. Nah, ulama su ini ya dia dikategorikan sebagai ulama radikal. Dia tidak diberikan tempat untuk boleh menjadi pembicara selama bulan Ramadan ya di instansi-instansi pemerintahan. Jadi benar kata Nabi Muhammad bahwa ulama su ini mereka lebih buruk daripada setan. Teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa yang diramalkan oleh Nabi Muhammad ini itu terjadi semua teman-teman terhadap ulama su ini. Mereka lah setan yang mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin karena dia membuat orang umat terpecah. Ya, umat yang muslim dengan non muslim jadi terpecah karena ucapan-ucapan dia ya. Dan ada juga umat-umat muslim yang jadinya marah sama dia karena ucapan-ucapan dia seakan-akan hanya menjelekkan nama Islam saja. Ya, makanya dia dikategorikan sebagai ulama su juga. Ya, hati-hati terhadap tipu daya ulama su ini. Sungguh keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada setan. Ya, sebab melalui mereka lah setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukminin. Atas dasar itulah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SAW ditanya perihal sejahat-jahatnya makhluk, beliau menjawab, ya Allah berilah ampunan. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali lalu bersabda, mereka itu adalah para ulama su. Wahai saudaraku saat ini adakah ulama su? Ada di sini. Ya, yaitu yang sudah terindikasi adalah Ustadz Su LSIPP Suharsono dan yang belakangan terindikasi adalah Ustadz Abdul Somad ini, UAS. Ya, jadi berhati-hati karena mereka lebih buruk daripada setan. Sepertinya banyak sekali di zaman sekarang ini mereka bergelar ulama ya atau intelektual muslim tapi mereka berusaha menjauhkan muslim dari Islam dengan dalih menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan seenak dan kehendak nafsu mereka. Nah itu yang terbukti ya. Jadi dia itu sebenarnya seakan-akan membela Islam tapi justru membuat terpecah belah. Ya, karena ketika berinteraksi dengan umat non muslim ya yang sudah sakit hati dengan ucapan Egy Sujana ini sehingga yang jadi sasaran itu adalah para muslim-muslim yang ingin menimba ilmu di suatu tempat ya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang di sini dikatakan ya. Jadi usahanya dia menghasut, menyesatkan umat. Dia juga berupaya membenci, memusuhi umat lain atau sesama muslim dengan menuduh kafir. Ya, agar selanjutnya umat siap dijadikan tumbal korban untuk diadu domba. Jadi dia sendiri yang menuduh
ya, menuduh kafir kepada umat yang lain, seperti itu ya. Jadi usahanya menghasutkan, menyesatkan umat, membenci, memusuhi umat lain, atau secara sesama muslim dengan menuduh kafir. Nah, inilah yang disertakan bahwa mereka itu adalah ulama suhu, yang mana mereka adalah yang ditakuti ya, seperti itu ya. Jadi karena ditakuti dia di ini ya. Tetapi ya mudah-mudahan ini mengingatkan kepada semua umat muslim berhati-hati dengan ulama suhu ini. Ya karena Nabi Muhammad sendiri yang meramalkan bahwa ulama suhu ini ya akan muncul di akhir zaman, dan mereka ini adalah seburuk-buruknya ulama yang nanti akan ada di zaman itu ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kepada Ustadz Sohan Sarko, untuk waspada dengan Ustadz Abdul Somad ini, karena Muhammad sudah meramalkan bahwa akan muncul ustadz-ustadz di akhir zaman ini seburuk-buruknya ulama di akhir zaman. Dan apa yang Muhammad sudah ramalkan terkait dengan akhlak, bukan hanya wajah, rupa ya. Jadi hadis ini tidak mengatakan wajah ya, walaupun Ustadz Abdul Somad ini wajahnya termasuk juga seburuk-buruk rupa di akhir zaman ya. Coba teman-teman lihat di layar itu, ada gak yang lebih buruk lagi seperti itu ya. Dia katakan Rina Nose itu artis dengan hidung pesek, katanya jelek, katanya Rina Nose. Seakan-akan dia adalah paling ganteng. Nah ini ustadz-ustadz ini, itu mulutnya itu ember gitu, sembarangan ngomong gitu. Ya, artis yang cantik ya, Rina Nose itu dibilang artis yang jelek katanya. Hanya kenapa? Karena Rina Nose melepas hijab, teman-teman. Padahal Rina Nose itu tidak melepas hijab, tidak meninggalkan keyakinannya, agamanya. Malah belakangan saya dengar Rina Nose itu memualafkan suaminya. Ya. Jadi Ustadz ini sebenarnya dia juga belum tentu bisa memualafkan satu orang. Ya, Rina Nose yang dia katanya jelek, pesek, itu justru Rina Nose sudah memualafkan suaminya. Nah, ya. Jadi sebenarnya Ustadz inilah yang diramalkan oleh Nabi Muhammad sebagai seburuk-buruknya ulama di akhir zaman. Ya, karena apa? Ya, walaupun dia tidak menyinggung wajah Ustadz Abdul Somad ini, tetapi memang kategori Ustadz Abdul Somad ini wajahnya memang termasuk wajah yang buruk rupa, teman-teman. Ya, tetapi yang disinggung oleh Nabi Muhammad adalah akhlaknya itu, dia memecah belah umat, ya baik umat Islam dengan umat agama lainnya, ya. Karena apa? Dia yang awal yang justru di YouTube itu lahir para apologet Kristen, ya. Itu adalah karena Ustadz Abdul Somad ini. Coba teman-teman tanya si sang debater Rudi Yohanes, dia itu tadinya di Facebook, tapi karena UAS mengatakan jin salib itu, lahirlah si Rudi Yohanes, kemudian ada Pak Andre Tunggal, kemudian di situ ada Tanpa Ragi, kemudian ada Alex TV 7 yang dari Manado juga, kemudian ada banyak. Ya akhirnya muncul lagi setelah Tanpa Ragi mengajarkan banyak, melahirkan banyak apologet baru seperti si Yusuf Padubulu. Awalnya justru karena UAS ini, ya justru dia yang memecah belahkan bangsa sehingga muncul para apologet di tahun 2019 yang lalu, ya. Kemudian ditambah lagi dengan pandemik, akhirnya apologet Kristen menjamur. Nah ini karena dipicu oleh pernyataan UAS ini. Coba kalau dia nggak pernah mengatakan bahwa di belakang salib itu ada jin kafir, ya bisa jadi saya nggak ada, ngapain juga saya capek-capek repot-repot bahas-bahas begini di sini, ya hanya karena ulama-ulama SUI ini, termasuk Ustadz Suarsono LSPP itu, lembaga studi ilmu peradaban yang kurang beradab itu, ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa selain juga mencerahkan buat umat Kristen, ini juga
tadi ada pesan untuk mengingatkan kepada umat muslim, terutama Ustadz Sohan Sarko itu, hati-hati terhadap ulama-ulama su ini. Mungkin Sohan Sarko ini termasuk ulama yang baik di Manado, ya, Ustadz yang baik di Manado, tetapi ulama su ini, si Ustadz Abdul Somad ini, dialah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seburuk-buruknya ulama yang akan ada di akhir zaman itu, ya. Oke teman-teman, saya rasa ini saja yang ingin saya tampilkan, dan sampai berjumpa kembali pada tayangan selanjutnya. Tuhan beserta kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi di acara yang lain. Amin.